Baik, setelah kita membahas tentang channel di komponen yang keempat, kita akan melanjutkan kepada komponen yang kelima, yaitu key activities. Ini merupakan bagian daripada pembahasan blok di infrastruktur ya. Jadi key activities adalah berbicara tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan untuk dapat memenuhi atau mendukung daripada value preposition yang eh, sudah diberikan di awal tadi. Ya, jadi aktivitas apa yang perlu kita lakukan agar dapat memenuhi value preposition yang sudah ditetapkan di awal. Ya, setidaknya ada 3 hal, yaitu yang pertama dari sisi produksi. Ini mengacu kepada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan memenuhi produk yang kita tawarkan. Contohnya, ketika kita menawarkan jasa untuk membuat desain website, berarti activity yang kita lakukan di situ adalah dari sisi desainernya sendiri, ya, web development-nya, atau kalau menggunakan WordPress berarti kita harus mengerti CMS WordPress-nya, ya kan? Atau kita perlu juga mendesain tampilannya, ya kan, theme-nya segala macam. Itu bagian daripada produksi. Atau kalau misalnya kita yang gampang saja menjual nasi uduk, berarti aktivitas-aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menjual nasi uduk tadi itu. Misalnya dari membeli bahan pokoknya, kemudian mengolahnya, kemudian menjualnya di pagi hari. Itu kan beberapa aktivitas yang kita lakukan ketika kita menawarkan produk nasi uduk. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah. Nah, aktivitas ini adalah lebih kepada hal-hal yang sifatnya menemukan solusi-solusi baru untuk memecahkan masalah daripada customer kita. Ya, misalnya contohnya tadi, ketika menjual nasi uduk, berarti solusinya adalah kita harus buka jualan nasi uduk setelah subuh atau minimal jam setengah 6 gitu. Karena setelah jam 6, ya kan, para pelanggan kita sudah berangkat ke kantor, ya tidak sempat dia. Ya, kalau kita bukanya kesiangan, bukanya jam 7 berarti kan uh, sudah ditinggalkan oleh customer kita gitu. Atau anak sekolah gitu kan. Dia sudah berangkat dulu ke sekolah gitu. Jadi bukanya lebih awal. Itu salah satu contoh daripada solusi. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi platform dan jaringan. Ini lebih kepada bagaimana mengenalkan produk kita ini di dalam platform-platform tertentu. Ya, baik dari sisi website atau dari sisi marketplace atau dari sisi platform-platform yang lainnya sehingga lebih dapat dikenal. Nah, itu kan berarti kita perlu untuk mendaftarkan produk kita, ya kan, untuk membuat aktivitasnya misalnya untuk membuat jaringannya atau mendaftar ke Facebook atau mendaftar ke IG, itu beberapa activity-activity yang perlu kita lakukan ketika kita ingin berhubungan atau berkaitan dengan platform yang ada di luar sana. Ya, jadi key activities lebih kepada hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk mendukung atau mensukseskan value proposition yang sudah ditawarkan di awal, gitu ya. Demikian penjelasan terkait dengan key activities. Kita lanjutkan kepada blok penjelasan selanjutnya, yaitu tentang key resources. Terima kasih.